Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kisah kehidupan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, pengertian menurut bahasa. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafah, jamak dari al-khalifah artinya pengganti. Al-Rasyidun jamak dari al-Rasyid artinya yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Sedangkan pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin-pemimpin umat Islam, pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi. Sepeninggalan Rasulullah SAW, situasi politik umat Islam tidak stabil. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan penting Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama memerangi kaum murtad, yang kedua, kodifikasi atau pembukuan Al-Quran, yang ketiga, perluasan wilayah negara Islam. Untuk yang pertama, memerangi kaum murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam atau tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Namun, tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan yaitu mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif, yaitu dengan cara damai. Jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi ialah kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran atau mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW di media kulit binatang, pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Kodifikasi dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Koordinator kegiatan kodifikasi ini ialah Zaid bin Sabit. Hasil pengumpulan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian disimpan oleh Nafsah bin Umar. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. Wilayah yang menjadi target perluasan wilayah adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium. Wilayah Persia meliputi Irak, Suriah bagian barat, utara Jazirah Arab. Kemudian, wilayah Bizantium itu meliputi Damaskus, Palestina, Yordania, dan Hims. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam termasuk orang yang paling memusuhi Islam, sejajar dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Umar bin Khattab termasuk golongan orang yang awal masuk Islam. Umar termasuk orang yang kritis terhadap keputusan Rasulullah SAW, tegas terhadap perkara yang benar dan perkara yang salah. Dan beliau pun merupakan penasehat utama Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi penting Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, penataan administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Untuk yang pertama, perluasan wilayah.
Pada masa Umar disebut Futuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah, yaitu meliputi Suriah, Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Umar membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, Amru bin As menjadi gubernur Mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus. Yang kedua, menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Dalam menata administrasi dan keuangan pemerintahan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pembentukan, yaitu Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara. Yang kedua, Dewan Perang, lembaga administrasi ketenteraan. Yang kedua, pengajian pertama bagi pegawai pemerintahan. Ketiga, santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk agama Islam. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Awal perhitungan tahun Hijriah berdasarkan hijrah Rasul ke Madinah. Hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran. Hijrah menandai 2 periode dakwah. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi penting Utsman bin Affan yaitu ada 4. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Yang keempat, perluasan wilayah. Untuk yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Utsman membentuk panitia penyusun mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator Zaid bin Sabit. Panitia ini menyalin tulisan ayat Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut mushaf, dan itu menggunakan dialek Quraisy. Hasil mushaf diperbanyak 5 kitab, yang asli tetap di Madinah, yang 4 kitab dikirim ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Naskah asli disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mulai dibangun pada masa Umar dan diperluas pada masa Utsman. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Pada masa Utsman, wilayah kekuasaan negara Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, dan Konstantinopel. Pembentukan angkatan laut didasarkan pada wilayah negara Islam yang memiliki daerah kelautan dan atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang keempat, perluasan wilayah. Perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan meliputi Azerbaijan dan Armenia. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi penting pada masa kebijakan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Hal tersebut terjadi karena banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Utsman. Hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib semakin bertambah. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotis. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa, menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara membaca. Dengan koordinator Abu Aswad Ad-Duali, Khalifah Ali memerintahkan untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Yang keempat, bidang pembangunan. Dalam bidang pembangunan, itu pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Setelah kalian menyimak dan mendengar apa yang Ibu sampaikan tentang materi kisah kehidupan Khulafaur Rasyidin, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Di sini Ibu akan memberikan 3 pertanyaan
Pertanyaan yang pertama, apakah pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa dan istilah? Yang kedua, sebutkan hal-hal yang harus kita jadikan teladan dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah yang telah Ibu sampaikan. Yang ketiga, sebutkan karakteristik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ini juga sebutkan keempat-empatnya. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.